Sopir bus pariwisata Pandawa yang kecelakaan di Ciamis, Jawa Barat hingga mengakibatkan 4 orang tewas belum diketahui keberadaannya. Dan pemirsa, polisi masih terus mencari sopir bus maut tersebut. Pasca kecelakaan bus pariwisata Pandawa di turunan Pari Cikadu, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis yang menewaskan 4 orang dan belasan luka-luka, keberadaan sopir masih belum diketahui. Polisi masih mencari keberadaan sopir bus. Polisi sempat mencari ke Puskesmas dan RSUD Ciamis tempat para korban dirujuk, namun sopir bus tak ditemukan. Polisi juga memeriksa 4 orang saksi di lokasi kejadian terkait kecelakaan bus pariwisata Pandawa. Namun polisi belum bisa memastikan penyebab pasti kecelakaan, apakah karena remblong atau ada penyebab lainnya. Kalau kondisi sopir sendiri belum ketemu sampai saat ini. Oh, belum ketemu? Iya. Ya kabur atau misalnya menjalani perawatan? Nah itu kemarin di Panjalu dari Puskesmas info dirujuk ke rumah sakit Ciamis. Setelah kita telusurin ke sana, ternyata di sana nggak ada. Jadi belum diketahui keberadaan sopir sendiri. Sebelumnya rombongan bis pariwisata yang membawa 60 orang penumpang mengalami kecelakaan di turunan Pari Kampung Paripurna, Desa Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis pada hari Sabtu. Jumlah korban meninggal pada kecelakaan ini 4 orang dan 15 penumpang lainnya luka-luka. Dari Ciamis, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan juga analisa, ini ada informasi terbaru dari Kapolres Ciamis dari Bapak AKBP Tony Prasetyo bahwa sang sopir sudah menyerahkan diri tadi pagi dan kita tinggal menunggu update informasi seperti apa selanjutnya. Dan semoga ini proses hukum juga berjalan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ke informasi selanjutnya pemirsa, haru mewarnai pemakaman salah satu korban bus maut Ciamis di TPU Sukamulya, Tangerang, Banten. Begitu pula dengan 2 korban lainnya yang dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat. Usai disolatkan, jenazah Sri Mulyani korban bus maut di Tanjakan Balas, Ciamis, Jawa Barat Minggu sore dimakamkan di TPU di Kecamatan Sukamulya, Tangerang, Banten. Kesedihan yang mendalam dirasakan keluarga dan kerabat saat jenazah diantar ke peristirahatan terakhir. Sudah sebelum Lebaran sudah ada rencana dengan rombongan jamaah yang ada di Majelis Taklim semuanya dengan ini ada sekitar 2 bis ya. Komunikasi dengan keluarga, Pak? Informasi ya sebelum berangkat ya memang udah paketan mau ikut ziarah ke daerah Tasik. Sementara itu, 2 korban kecelakaan maut lainnya dimakamkan tak jauh dari rumah duka di Dusun Pari, Ciamis hari Minggu pagi. Saat kejadian, keduanya tengah mengendarai sepeda motor berboncengan menuju kediaman. Naas keduanya tertabrak bus maut. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 4 rumah rusak parah pasca kecelakaan bus maut di Ciamis, Jawa Barat. Lantas bagaimana kondisi tempat tinggal korban saat ini? Sudah ada salah satu korban sekaligus pemilik rumah yang rusak, Bapak Erwin Nipan. Selamat siang Pak Erwin. Ya, selamat siang. Pak Erwin, pada saat kejadian ini Bapak dalam kondisi di dalam rumah atau di luar rumah atau seperti apa? Bisa diceritakan secara singkat Pak? Ya, kebetulan saya lagi di luar rumah. Nah, ketika peristiwa terjadi Bapak di dalam rumah, ketika itu di dalam rumah Bapak ada siapa saja Bapak anggota keluarga yang ada di dalam rumah? Kalau di dalam rumah saya nggak ada siapa-siapa Pak. Kebetulan rumah lagi keadaan kosong. Nah, kalau kondisi rumah Bapak saat ini sejauh ini seperti apa Bapak, bisa diceritakan kepada kami? Ya, kondisinya nggak ada yang tersisa Pak. Tidak ada yang tersisa. Untuk ruang tengah, ruang tamu, kamar atau seperti bisa diceritakan, bisa digambarkan nggak Pak Erwin? Ya,
Kalau cuma tersisa apa sih? Kamar. Kalau ruang tamu, dapur, udah nggak tersisa Pak. Ya, Pak Erwin, ini kan ada yang menjadi korban jiwa dari tetangga Pak Erwin. Ini kalau posisi rumah korban tersebut dengan rumah Bapak Erwin ini berdekatan atau berseberangan atau seperti apa Bapak? Kalau korban masih satu desa ya Pak. Pak Erwin, pada saat kejadian, berarti kan keluarga Pak Erwin ini selamat semua. Lantas Pak Erwin mengetahui adanya rumah Pak Erwin dihancurkan seperti itu, ditabrak oleh bus. Ini dapat informasi dari mana Pak? Dari keluarga saya. Pada Nah. saat itu keluarga Pak Erwin apakah memang ada di sekitar rumah atau seperti apa? Ya, sekitar ada di kejadian lokasi. Ya, Pak Erwin, ini kan rumah sudah rusak sepenuhnya nih. Saat ini Pak Erwin tinggal di mana? Sekarang tinggal sama saudara. Mhm. Rumahnya berdekatan di lokasi kejadian atau di Ya, mana? berdekatan. Oke, rumah Pak Erwin bisa dikatakan sudah tidak layak huni. Lantas untuk kerusakannya Ya. apakah sudah ada pihak yang menjamin untuk ganti rugi Pak Erwin? Untuk yang menjamin ya ada dari pihak bus. Ya, Pak Erwin, harapannya apa Pak Erwin atas kejadian ini terkait rumah Anda yang cukup rusak tidak bisa dihuni lagi? Ya harapan saya ya pengen kembali normal lagi gitu Pak. Pengen bisa kembali lagi gitu lah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Erwin. Semoga ada bantuan segera dari pemerintah untuk membangun kembali rumah Anda yang rusak dan warga lainnya yang rusak. Terima kasih banyak Pak Erwin. Ya, pemirsa, ratusan warga di Kelurahan Marunda Kepuh, Cilincing, Jakarta Utara mengalami krisis air bersih. Krisis ini sudah berlangsung sekitar 1 bulan lamanya. Dan sudah 1 bulan warga Kelurahan Marunda Kepuh RT 08 RW 09 Cilincing, Jakarta Utara mengalami krisis air. Pemprov DKI Jakarta telah mengirimkan sebanyak 4 tangki air per harinya. Namun hal ini dianggap kurang oleh warga. Sebelum bantuan warga bertahan dengan menggunakan air empang dan memilih untuk membatasi mandi. Puasa mau Idul Fitri juga susah, jadinya kita ngambil-ngambil ke air, ke sana ke jalan raya. Itu juga kan pendiriannya kena 2.000. Jadinya pertama jadinya olok bensin ya kan, jadi tenaga juga. Kalau yang punya uang, kalau yang nggak punya uang jadinya susah. Ya air asin sedikit kita gilas dengan air empang yang paling banyak, air ademnya cuman segayung gitu ya, cuman begitulah kusi-kusi gitu begaram, kita bertahannya seperti itu. Dan sudah terhubung bersama rekan kami di Marunda, Ayu Pratiwi. Selamat siang Ayu, apakah warga masih kesulitan mendapatkan air bersih hingga hari ini? Ya, selamat siang Arlista dan juga Pram. Memang saat ini warga di Madura ini sudah tidak kesulitan untuk mendapatkan pasokan air bersih karena sudah ada bantuan dari pihak Pemprov DKI Jakarta sebanyak 4 tangki yang diluncurkan untuk membawa air bersih di sini. Seperti bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan salah satu tangki dari bantuan pemerintah Pemprov DKI Jakarta, dan tadi tangki ini bersamaan dengan 4 tangki yang lainnya. Jadi memang saya informasikan kembali ada 4 tangki dari Pemprov DKI Jakarta merupakan tangki dari PAM dan 2 tangki lagi dari PT Airtra. Kemudian keempat tangki ini datang bersamaan tadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia bagian barat, dan satu tangki ini langsung diserbu oleh masyarakat yang memang sudah dari pagi menunggu adanya tangki ini yang membawa air bersih. Tadi langsung masyarakat berbondong-bondong untuk mengisi jerigen dan juga wadah-wadah air bersih dari rumahnya. Meski demikian, sejumlah masyarakat masih memilih untuk tidak ikut mengambil air bersih ini dikarenakan keterbatasan alat transportasi dan juga tenaga. Sehingga tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa masyarakat yang hanya memanfaatkan 1 jerigen air bersih saja, karena memang jarak dari tempat penampungan air bersih ini dengan jarak rumahnya cukup jauh, sehingga mereka memilih hanya mengisi 1 jerigen air bersih saja.
Untuk itu, sebagian masyarakat juga memilih untuk tetap bertahan di rumahnya dengan mengkonsumsi air kemasan yang diberi dari warung-warung terdekat. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang tetap bertahan dengan meminum air laut. Yang seperti kita ketahui bersama, air laut tidak layak untuk dikonsumsi karena memang kadar garamnya yang cukup tinggi sehingga itu akan mengakibatkan dehidrasi berat dan juga beberapa kendala untuk kesehatan lainnya, namun tetap dikonsumsi karena memang jaraknya rumah mereka dengan penampungan air yang cukup jauh. Sementara itu juga dapat saya informasikan, warga di sini terus berharap kepada pemerintah untuk adanya penyelesaian untuk krisis air bersih ini, terutama untuk tempat penampungannya, karena memang dari ketersediaan air bersih memang sudah cukup karena memang sudah diberikan 4 tangki dan masing-masing dari satu tangki ini bermuatan 5.000 liter air bersih. Namun untuk tempat pengumpulan airnya seperti yang di belakang saya ini itu tidak merata karena memang ada beberapa masyarakat yang tetap mengeluhkan dengan jarak jauhnya. Begitu Arisa dan juga Pram. Oke, baik, terima kasih banyak Ayu Pratiwi langsung dari Marunda Kepu, Jakarta. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, perhatian dunia saat ini sedang tertuju pada munculnya penyakit baru hepatitis akut yang cukup mematikan. Namun penyebaran virus misterius ini sangat mungkin untuk dicegah. Apa yang harus dilakukan supaya tidak tertular virus hepatitis akut? Berikut liputan yang untuk Anda. Virus hepatitis akut misterius terus memakan korban. Sejak kemunculan pertamanya di Inggris Raya pada 5 April 2022, penyebaran virus yang menyerang anak-anak ini terus meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat sampai pertengahan Mei 2022 sudah ada 18 orang yang terdeteksi hepatitis akut. 7 orang diantaranya meninggal dunia. Upaya pencegahan terhadap penyebaran hepatitis akut ini menjadi bahasan dalam podcast Aksi Nyata Partai Perindo. Bertajuk Kasus Hepatitis Akut Terus Meningkat, Waspada dan Cegah. Kita benar-benar harus menjaga tentang kebersihan diri kita sendiri, dan kedua, kuranginlah hal-hal yang perbuatan negatif. Selain menjaga kebersihan, masyarakat juga harus meningkatkan kualitas hidup sehatnya dengan rajin berolahraga, tidur yang cukup, dan tidak berbagi alat makan dengan orang lain. Dari Jakarta, Gilang Praditya, iNews melaporkan. Keran ekspor CPO kembali dibuka mulai hari ini. Lantas bagaimana pemerintah menjaga harga minyak goreng? Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi akan menjawabnya usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di iNews.